Bab 4506. Api Venue. Cahaya pisau lewat dan seperti yang diharapkan oleh bayi iblis, itu melewati tubuh ilusinya dan bergerak ke belakang. Rupanya orang ini tidak lebih dari itu. Bayi iblis itu terkejut dan tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya telah mendapatkan kembali kendali. Kamu pikir kamu bisa membunuhku, tapi kamu salah. Saat dia mundur tiba-tiba, bayi iblis itu tidak bisa menahan tawa liar. Oh ya. Erikin menarik pisaunya dan menatap bayi iblis itu tanpa ekspresi. Bayi iblis berpola 3 itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan memalingkan kepalanya dengan kaku. Lalu dia berteriak, "Tidak!" Di saat yang sama, Rain di kejauhan juga menggunakan kekuatan suci secara diam-diam. Petir yang megah seperti naga jatuh dengan momentum yang kuat, mengenai bayi iblis bergaris 7 yang terus-menerus menyerang, membuatnya kaku sesaat. Dan pisau cahaya yang ditebas Erikin tepat setelah bayi iblis bergaris 3 itu mengelak, menebas ke arah punggung bayi iblis itu. Aku tertipu. Dia sama sekali tidak berniat membunuhku, tetapi untuk berurusan dengan temanku. Bayi iblis berpola 3 itu ketakutan. Ketika cahaya pisau meluncur, bayi iblis yang kebingungan itu tidak pernah berpikir bahwa cahaya pisau yang jauh akan menimpanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan ketiadaan. Dia dipotong menjadi 2 bagian, kemudian di tengah jeritan, dia berubah menjadi energi hitam dalam jumlah besar dan tersebar ke segala arah. Bayi iblis bergaris 3 itu juga tidak kabur terlalu jauh. Ketika dia menyaksikan kematian 2 sahabat satu demi satu dan bingung, Erikin telah mencondongkan tubuh ke depan lagi. Cambuk iblis muncul di tangannya dan panji misteri pemusnah di atas kepalanya dengan keras meniup embusan angin spiritual. Tidak dapat memasuki keadaan ilusi, cambuk iblis yang mengenai jiwa secara langsung, mencambuk tubuh bayi iblis bergaris 3 itu. Bayi iblis adalah kemelekatan jiwa dan cambuk ajaib dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang paling mengendalikannya. Energi hitam tubuhnya bergetar liar dan dia tidak bisa menahan melolong. Erikin tampak acuh tak acuh dan cambuk di tangannya menari seperti hantu. Di tengah jeritan, aura bayi iblis terus melemah, tubuhnya menjadi semakin kaku dan hampir pingsan. Api Venue. Sambil menyingkirkan cambuk, Erikin mengangkat tangannya. Di telapak tangan muncul segumpalan api hitam, seperti dengan aura dahsyat yang membuat kemelekatan jiwa bergetar. Selama periode ini, ratusan metode serangan jiwa dewa telah digabungkan menjadi satu, dan api Venue ini adalah yang terakhir. Api yang membakar, didedikasikan untuk membunuh kemelekatan jiwa. Meski itu hanya sekelompok api hantu seukuran telur. Tapi jatuh ke mata bayi iblis membuatnya menunjukkan ekspresi 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Sebagai jiwa, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang api hitam ini. Menahan rasa sakit dan kekakuan yang parah yang disebabkan oleh cambuk iblis, dia berusaha menghindar ke belakang dengan putus asa. Kemudian, api hitam ini dengan cepat meluas di telapak tangan Erikin, berubah menjadi tiang api dan menyembur secara vertikal. Api hitam meledak dan langsung menembus bayi ajaib itu. Di tengah jeritan, tubuh bayi iblis terus melemah. Kalian tidak bisa melarikan diri, kalian semua tidak bisa melarikan diri. Meski sakitnya begitu perih, bayi berpola 3 itu tetap berteriak dan mengumpat. Hei, kamu bisa membunuhku dengan metode rahasia, jadi bisakah kamu terus membunuh ratusan makhluk tersegel? Mari kita lihat, tunggu saudara-saudaraku datang, kalian semua akan mati. Erikin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, ekspresinya sedikit berubah. Di ujung jauh langit, kehampaan berputar lagi. Bahkan semua kultivator di pulau itu terkejut.
Dalam kehampaan itu, semua jenis iblis monster dan ketua iblis berkumpul bersama, seperti banjir yang menerobos gerbang, mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat bersama energi pembunuh. Ada ratusan atau bahkan ribuan dari mereka yang bergegas maju. Basis kultivasi masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari fase penilaian 2 kegagalan. Dan di depan, ada satu bayi iblis. Bayi iblis keempat. Jelas orang ini tidak muncul sebelumnya, entah metode apa yang dia gunakan untuk menarik monster-monster ini. Namun, tidak hanya ada lebih banyak bayi iblis sekarang, tetapi mereka juga dapat mengendalikan benda tersegel di bawah patung. Erikin, formasi telah selesai. Saat ini, Erikin mendengar panggilan iblis Fu. Semuanya, masuk ke formasi. Menendang bayi iblis yang setengah terbakar dengan satu tendangan, Erikin menjatuhkan dirinya. Formasi telah dibuka, selama semua orang memasukinya, objek yang disegel di kejauhan belum tiba dan semua orang sudah kabur terlebih dahulu. Kalian jangan khawatir, serahkan semua orang ini kepadaku. Melihat bayi iblis keempat yang bergegas menjauh dari monster itu, Erikin tetap tinggal untuk sementara waktu. Saudara Qin, hati-hati. Rain dan Sierra Qin juga terbang menuju area formasi pada saat bersamaan. Tapi saat ini, dalam kehampaan, bayi iblis itu tersenyum aneh dan menghilang. Segera setelah itu, pupil mata Erikin menyusut dan energi hitam muncul kembali dan telah melampaui dirinya, lalu muncul di belakang Rain. Sierra, hati-hati. Rain mendorong Sierra Qin menjauh dan lolos dari cakar iblis. Namun, itu juga memperlambat kecepatannya. Bayi iblis dari belakang mengulurkan tangannya ke belakang dan mencengkeram pergelangan kakinya dengan erat. Pergi. Ekspresi Rain berubah dan dia segera mengangkat kakinya untuk menendang bayi iblis itu. Namun, di udara, tidak peduli bagaimana Rain menyerang, bayi iblis itu tetap menjerat Rain dengan erat dan tidak bergerak. Melihat Rain tidak bisa kabur, Erikin langsung berbalik. Hehe, untungnya saudaraku yang lain meninggalkan tanda padamu, jadi aku bisa dekat denganmu dengan mudah. Jantung Rain berdegup kencang. Dia tidak menyadari ketika dirinya diberikan energi hitam oleh bayi iblis lainnya. Jangan mencoba menyingkirkan aku karena kamu tidak dapat menyingkirkanku. Aku ingat bahwa kamu adalah teman baik Erikin dan kamu juga telah melakukan banyak hal buruk kepada Tuan. Jadi jika kamu mati, Tuan seharusnya akan puas denganku. Dengan senyum ganas di sudut mulut bayi iblis, dia melirik Erikin dan Sierra Qin yang terus mendekat, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Erikin ini sangat kuat. Dia bahkan bisa membunuh 3 saudaraku. Jika dia datang, aku pasti bukan lawannya dan aku tidak akan bisa membunuhmu, jadi tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Merasakan sesuatu yang buruk, ekspresi Rain tiba-tiba berubah dan dia mengangkat tangannya, lalu petir menyambar lagi. Namun, bayi iblis itu mengabaikan semua serangan Rain dan matanya menjadi gila. Mati, mati bersamaku, hahaha. Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi merah dan membengkak. Penghancuran diri. Ekspresi Rain langsung berubah jelek. Dia tahu apa yang akan dilakukan bayi iblis itu, tetapi lelaki ini seperti plester kulit anjing. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa membuang pihak lain darinya. Saudara Qin, Sierra. Dalam keputusasaan, Rain tiba-tiba mengangkat kepalanya, pertama menatap Erikin, lalu mendarat di Sierra Qin. Tidak banyak ekspresi di wajahnya. Hanya ada jejak penyesalan di kedalaman mata. Rain mengangkat tangannya dan membidik mereka berdua. Rain, jangan. Jantung Erikin berdetak kencang dan dia meraung dengan marah. Saudara Qin, selamat tinggal. Rain tersenyum dan 2 cahaya Reiki terbang keluar,
Targetnya bukan bayi iblis, melainkan Sierra Kin dan Eric Kin yang sedang terbang. Menghindari cahaya Reiki yang mendekat, hati Eric Kin hampir membeku. Rain khawatir keduanya akan terpengaruh, jadi dia mendorong mereka pergi, tetapi karena ini, dengan jarak saat ini, tidak peduli bagaimana dia menggunakan ilmu tiada dua, dia tidak bisa mencapai ke depan Rain. Bersambung.